Selamat siang semuanya para sahabat. Kita hari ini hanya berkeliling-berkeliling melewati jalan di Kabupaten Malang saja, yang mana kita sekarang ini posisi berada di Dusun Karangtengah. Dusun Karangtengah merupakan salah satu dusun pembagian dari Desa Karangwidoro. Kalau kita lihat memang sekarang ini di kanan kiri ya, itu banyak orang-orang yang punya hajatan, entah itu pernikahan ataupun juga khitanan. Karena memang sekarang khususnya di Kabupaten Malang itu untuk levelnya sudah turun ke level 2, jadi agak sedikit melonggar. Kalau sekitar 1 bulan yang lalu kita masih menempati level 4 ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan warga itu sedikit dibatasi. Tapi untuk sekarang karena sudah turun level dan juga bertambahnya warga yang sudah divaksin, jadi mengenai kegiatan warga sedikit dilonggarkan walaupun masih menggunakan prokes. Oke, di samping kiri kita ini ada bakso Esa ya, salah satu bakso yang terkenal di daerah ini, yang mana itu memberikan untuk menunya ada yang menu biasa sama menu yang super pedas. Kalau mau coba silakan main-main ke sini dari Kota Malang, kurang lebih antara 5 hingga 6 km. Harganya cukup murah ya, di sana mungkin sekitar satu porsi lengkap itu 15.000 sudah dapat, dan itu pun kita sudah dapat menikmati menu yang super pedas. Kalau di sini kita sudah berada di Desa Kalisongo. Sekitar 20 meter lagi sebelah kanan jalan ini ada Balai Desa Kalisongo. Oke, kita belok kanan saja karena kita akan menuju ke Desa Kucur. Desa Kucur ini mirip-mirip seperti makanan ya, makanan khas orang Jawa itu ada yang namanya itu kucur. Nah, makanan kucur ini bentuknya itu bulat dan warna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning ya, tergantung dari pembuatnya itu minatnya yang apa. Kalau memang suka yang merah ya merah, suka yang hijau ya hijau, suka yang kuning ya kuning. Rasanya cukup enak ketika pas hangat, tapi kalau pas dingin kayaknya sih kurang enak ya. Dan jajanan kucur itu bisa ditemukan ketika kita mengunjungi atau kita melakukan yang namanya kondangan. Di dalam kondangan itu pasti ada jajan yang namanya kucur. Sedangkan nama tersebut untuk sekarang ini digunakan nama desa. Oke, kita sekarang belok kanan lagi di sini ya. Kalau area kucur di sini memang untuk arealnya itu masih alami, masih banyak yang namanya perkarangan ataupun orang Jawa bilang itu tegalan ya, itu masih banyak. Karena memang untuk perumahan sendiri itu tidak banyak yang masuk daerah sini. Namun ya jalannya lumayan sih ini jalannya masih banyak yang rusak ya. Untuk Desa Kucur sendiri di sini ini perbatasan langsung dengan Kecamatan Wagir kalau kita naik ke atas terus. Sayangnya di sini tuh tidak bisa menjadi jalan tembusan ya. Oke, kita belok kanan. Tidak bisa menjadi tembusan yang sekiranya itu ke tempat yang ramai, beda seperti daerah Karangwidoro yang mana itu kalau kita naik ke atas bisa sampai ke Batu ya. Tetapi di sini saya sangat suka sekali itu di sininya ya masih asri.
karena di kanan kiri jalan itu masih banyak perkarangan yang masih kosong. Kalau kita jalan-jalan pagi di sini atau mungkin ya minimal jogging di sini, itu kalau pagi hari segar sekali. Oke, untuk daerah di sini walaupun desanya itu dinamakan Kucur, tetapi kita sekarang masuk ke wilayah Dusun Turi. Tahu enggak para sahabat, Dusun Turi itu berasal dari nama apa ya, semacam tanaman ya, yang tanamannya itu bisa dimasak menjadi sayuran. Biasanya itu orang-orang membuatnya atau dibikin menjadi pecel turi ya, pecel turi. Jadi kalau turinya sendiri atau kembang turi atau bunga turi itu warnanya putih dan itu pun cuma direbus saja terus dicampur dengan pecel ya, itu sudah nikmatnya luar biasa. Oke, kita masih di area Dusun Turi. Kita masih naik aja ya ke atas ya, biar kita nanti tahu seperti apa di daerah ini. Oke, kita masih lanjut saja untuk daerah-daerah sini. Saya sangat suka sekali. Dulu saya pernah muter-muter di daerah sini, namun kondisinya sampai sekarang ini ya masih tetap aja seperti ini, tidak ada perubahan ya ternyata. Oke, memang ini kalau terus muter itu nanti kita bisa sampai ke Wagir, dan kita juga nanti bisa ke areal Gunung Kawi. Mungkin kapan-kapan akan saya buatkan rutenya dari sini hingga nanti sampai ke Gunung Kawi. Gunung Kawi kalau kita lihat ya salah satu tempat di mana tempatnya itu sangat sakral bagi orang-orang yang mempercayai mistis ya, mempercayai yang mana itu pesugihan atau seseorang yang ingin cepat sukses, bisnisnya cepat sukses, ataupun anaknya bisa sukses, atau kehidupannya bisa nambah bahagia, itu bisa datang ke sana. Namun ya ini hanya orang-orang tertentu saja yang mempercayai semacam itu. Baik ya, jalannya cukup naik. Kalau kita lihat memang seperti ini, naik terus jalannya. Namun di sini uniknya kalau kita itu muter-muter ke jalan daerah Turi atau Kucur. Baik, di samping kanan kita bisa kita lihat saja ya, masih banyak tumbuh-tumbuhan yang masih asri atau hijau. Jadi lumayan nyaman di sini tuh kalau dibuat untuk semacam apa ya, bersepeda atau meluangkan waktu untuk menikmati alam. Ini saya kira recommended sekali untuk teman-teman yang sekiranya itu berada di Kota Malang atau mungkin baru saja berada di Kota Malang, belum kemana-mana. Terus alternatifnya kemana? Ya coba aja bisa main-main ke Desa Kucur. Desa Kucur ini sekarang punya wahana baru ya. Tepatnya itu di mana ya? Tepatnya itu berada di bawah Gunung Sari. Gunung Sari dari sini kurang lebih antara 300 meter kita nanti bisa sampai, tetapi itu masih di depannya saja ya, belum sampai ke bawah. Di situ memang bagus, ada semacam pemandian atau sumber asli, dan itu dibuat semacam kolam menjadi pemandian sumber sari. Oke, kita masih muter sini saja ya. Menurut para sahabat gimana daerah sini? Enak kan ya? Kalau kita habis dari kota terus mungkin banyak kegiatan ya, saya sarankan muter-muter sini aja, enak, free juga ya. Tinggal yang paling penting bensinnya masih ada. Di depan kita ini ada masjid
Muhammadiyah ya. Nah, ini yang tadi yang saya beritahu. Jadi kita langsung saja belok ke arah kiri, itu nanti menuju ke areal Gunung Sari. Oke, kita masih lanjut saja nih guys. Oke para sahabat, bagaimana ya? Kita masih berada di daerah Kucur. Wah, jalannya terus naik. Di daerah sini nih tanamannya juga beraneka macam ini guys, atau para sahabat ya. Tanamannya itu kebanyakan cengkeh ya. Cengkeh ini ada di kanan kiri jalan. Memang cengkeh ya cukup lumayan mahal ya harganya, cukup bisa dijadikan sebagai mata pencarian oleh para petani di daerah Kucur. Nah, ini dulu ada semacam tulisannya ya, Malang Kabupaten. Oke, dari sini kita masuk ke SDN Kucur 1 Kecamatan Dau. Kita belok kanan saja ya. Nah, kita cukup belok kanan. Nah, di sini ada semacam balai desa Kucur. Kita lanjut aja di sini. Karena jalan sini ini nanti bisa sambung ke daerah Petung Sewu. Ya, ini memang salah satu jalan alternatif bagi warga sini atau orang-orang daerah Kucur yang mau menuju ke desa Petung Sewu. Oh, ternyata anak-anak kecil. Oh, anak-anak banyak yang bermain. Mungkin Sabtu kan banyak yang libur ini sepertinya ya. Baik, ini ada bangunan masjid bagus. Alhamdulillah pernah sholat di situ. Oke, kita belok kanan lagi. Iya. Nah, di sini ada MTS Kucur, yang mana MTS ini juga terkenal ya untuk wilayah sini. Baik, kita masih lanjut saja ya. Tetapi untuk wilayah Kucur ini, untuk kecamatannya itu masih ikut Kecamatan Dau. Jadi masih belum ikut kecamatan lain atau perbatasan dengan Kecamatan Wagir, jadi belum ikut Kecamatan Wagir. Kalau dulu di sini itu masih belum ditanamin yang produktif, namun sekarang banyak petani-petani itu beralih untuk menanami tanaman sini itu dengan tanaman yang lebih produktif. Contohnya adalah tanaman jeruk. Bisa kita lihat ya di depan kita, di kanan kiri ini sudah banyak tanaman jeruk. Terus jeruk yang ada di Kecamatan Dau khususnya atau di daerah sini itu hampir sama dengan desa yang lain seperti Desa Karangwidoro ataupun Desa Petung Sewu atau juga Selorejo, yang mana itu menanamnya banyak tanaman jeruk Pontianak ya, atau Pontianak madu. Jadi warnanya itu hijau agak kuning dan juga rasanya manis. Oh, enak sekali di daerah sini. Silakan ya para sahabat kalau mau coba-coba main-main ke daerah sini. Ini segar sekali. Karena dari Kota Malang ya tidak begitu jauh, sekitar 10 km ya kalau dari arah Kota Malang. Tapi segarnya terasa sekali. Hawanya segarnya juga terasa sekali. Oh, kalau lewat sini nih semuanya kelihatan hijau sekali sepanjang mata memandang ini. Wah, jeruknya sudah mulai banyak yang akan panen ini di daerah sini. Nah, banyak sekali. Jadi kalau berbicara mengenai jeruk, memang orang-orang daerah Kecamatan Dau ini ya baru sadar. Kenapa sih saya bilang baru sadar ya? Karena masih kurang lebih antara maksimal 5 tahunan lah para petani itu baru merombak pertaniannya yang
asalnya itu kurang produktif, seperti ditanami hanya tanaman jagung, yang mana itu jagungnya juga dibuat untuk makanannya lembu atau makanannya sapi, ataupun juga cuma kayu-kayuan, ataupun juga yang tanaman seperti tanaman lombok namun produktifnya kurang. Kenapa saya bilang produktifnya kurang? Karena panennya itu tidak sesuai keinginan. Sebenarnya produktif seperti yang saya sebutkan tadi, namun panennya itu kurang bagus. Tetapi untuk jeruk sendiri itu perawatannya mungkin tidak se ekstrim perawatan lombok atau mungkin perawatan sayur-sayur yang lain ya. Jadi lebih mudah ditanam. Yang paling penting itu untuk pestisidanya, untuk pengusir hamanya itu sudah sesuai, pasti dijamin nanti panennya akan bagus. Makanya sekarang itu banyak petani-petani yang dulu itu hanya petani yang saya sebutkan tadi, itu beralih kepada pertanian jeruk. Oke, setelah ini kita akan sampai juga ini ya, di perbatasan maksudnya ya. Kalau kita belok ke kiri, kita nanti akan sampai ke dusun Sumber Bendo. Kita lurus saja ya para sahabat. Hati-hati ini, kenapa ini jalannya. Baik, kalau di samping kiri kita ini ya tanaman tebu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sugarcane, yaitu tanaman tebu, yang mana itu dibuat untuk gula. Oke. Namun kalau daerah sini ini banyak dibuat untuk para gowes ya. Kalau para gowes mungkin tidak asing, khususnya orang Malang itu tidak asing dengan daerah sini, daerah Sumber Bendo. Karena ya selain suasananya nyaman, juga tidak begitu ramai. Ini senangnya. Sepanjang jalan masih hijau semuanya. Wah, ini ada orang mencari rumput. Mencari rumput. Rumput apa itu? Kalau kita lihat kan rumput gajah ya. Rumput gajah itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa itu menjadi kolonjono. Kolonjono itu rumput gajah yang disukai kambing dan juga sapi. Oke, kita masih lanjut aja di sini ya. Jalannya enak, tidak begitu ramai. Kita hanya muter-muter di sekitaran Kabupaten Malang saja. Kalau di sini ini sudah akan masuk daerah Petung Sewu. Petung Sewu ini adalah nama desa yang mana itu diambil dari nama bambu petung. Mungkin kalau informasi ya dari mbah-mbah dulu itu, petung itu kan dari nama bambu ya, sedangkan sewu itu 1000. Dimana dulu itu di sini itu ada bambu dalam satu wilayah atau karangan itu tumbuh besar dan jumlahnya itu ada 1000, dan 1000 bambu tersebut itu jenisnya petung. Nah, dari situ maka dinamakan Petung Sewu atau Desa Petung Sewu. Baik ya, seperti apa? Mau coba ini ya, jalan-jalan ke sini silahkan. Oke, kita masih lanjut saja. Kalau kita belok ke kiri, ini bisa nanti itu menuju ke areal Bedengan ya. Ya, kalau kita sini ke bawah juga bisa, belok kiri juga bisa. Tetapi akan saya coba belok kiri. Nah, di belok kiri pas di sini, nah di pojok pas ini ya, ini ada restoran yang cukup terkenal, namanya Warung Erna. Wah, ini kalau orang-orang
mana orang-orang yang tahu makanan enak atau khususnya para pembisnis pasti tahu warung Erna. Lokasinya ada di Petung Sewu. Iya. Baik, kita masih lurus saja ya. Daerah sini atau jalan ini bisa nanti menuju ke Batu, bisa ke Karangploso pun juga bisa, atau mungkin ke Dinoyo juga bisa. Jadi lewat sini itu bisa digunakan. Di samping kanan kita ini ada restoran atau resto yang namanya itu adalah Abundaccio ya. Di sini terkenal dengan duriannya. Itu milik dari mantan wali kota Malang, Aba Anton. Oke, daerah sini setelah ini kita akan sampai di daerah yang namanya Selorejo. Kalau Selorejo ini malah pusatnya dari jeruk ya. Jeruk itu pertama yang terkenal di kota Malang ya di daerah Selorejo ini. Kapan-kapan akan saya kupas tuntas lebih detail mengenai jeruk-jeruk atau wisata petik jeruk yang ada di daerah Selorejo. Baik, kita belok kanan saja. Kalau kita ke kiri berarti kita ke Selorejo atau ke Bedengan juga bisa. Oke ya, kita belok kanan saja. Nah, kalau kita belok kanan ini menuju ke daerah Desa Tegalweru. Di daerah sini ada SMP yang cukup fenomenal karena Pak SMP-nya ini cukup lama. Dimulai dari tahun 70-an dulu ya. Nah, di sebelah kanan kita ini. Dimulai tahun 70-an hingga sekarang. Jadi orang-orang kalau wilayah Ndau pasti akan tahu SMP yang ada di Tegalweru ini. Ya, jalan ini bisa menghubungkan kalau kita mau ke kota Malang atau ke kota Batu. Ya, biasanya rame kalau pas jalan utama yang ada di Malang itu macet, atau jalan yang mau menuju ke Batu macet, ini menjadi jalan alternatifnya. Oke, tetapi karena kita tidak menuju ke Batu, kita setelah ini akan belok ke kanan. Kita akan belok ke kanan saja ya. Kalau ke Batu ya nanti akan saya eksplor lebih rinci saja kapan-kapan. Oke, masih banyak ditemui ya pemandangan orang-orang mencari rumput. Karena memang orang-orang daerah sini ini banyak memelihara ya sapi ataupun sejenisnya. Oke, kita masih lanjut aja nih guys ya. Oke. Nah, ini kalau memang ini terus, ini nanti akan menuju ke kota Malang. Sekitar 200 meter lagi tuh nanti ada perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Tetapi setelah ini kita akan belok ke kanan saja. Oke, cukup belok ke kanan saja. Di sini adalah jalan menuju daerah Dieng atau daerah Wagir ataupun daerah Tidar, bisa lewat sini. Kalau dulu ini ya jalannya itu sempit, tapi karena sekarang sudah mulai banyak kendaraan bermotor
lewat jadi diperlebar. Oke, kita lanjut saja nih ya. Terus wow, ada apa di depan kita ini? Oke, kita lanjut aja nih. Oh ya kan, apa yang saya bilang, pokoknya daerah sini ini alternatif untuk menuju ke Batu. Sabtu Minggu pasti akan ramai. Kita terus saja ya. Kalau daerah sini ini namanya daerah Keraguman. Keraguman ini salah satu dusun dari Tegalweru. Ini kalau dulu jalan sini hanya sepeda motor saja yang bisa lewat, karena memang ini jalan setapak saja dulunya, atau jalannya itu makadam dan hanya kendaraan kecil yang bisa lewat. Tapi sekarang ya dibuat untuk umum, jadi dibuat lebar. Daerah sini juga banyak petani itu menanam jeruk ya. Keraguman mulai ramai daerah sini ya, walaupun jalannya kecil. Oke. Kalau di samping kiri saya ini, lah ini salah satu petani bunga. Itu mulai tahun 80-an ini, enggak sekarang. Ya, bunganya itu dibuat benih dan juga dibesarkan. Daerah sini walaupun sering diaspal, tapi aspalnya cepat rusak ya, karena memang banyak mobil itu mengambil arah sini untuk menuju ke arah Batu. Oh ya kan, di depan saya ini banyak yang rusak. Oke, kita masih lanjut saja nih ya para sahabat. Nah, lanjut saja ini. Ya, ini dicor jalannya. Kalau dulu cuma diaspal aja, tapi karena sering dibuat lalu lalang mobil, akhirnya dibuat cor biar tidak cepat rusak. Ya, baik, kita lanjut saja. Oh, jeruknya bagus-bagus nih sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ini akan dibangun semacam sekolah pesantren atau boarding school ya. Memang daerah sini itu banyak boarding school bermunculan. Mungkin Malang itu ya memang salah satunya kan terkenal dengan kota pendidikan ya. Jadi untuk pendidikan agama juga yang terbaru ini mulai digalakkan juga. Nah, di sini selalu ada ini orang-orang. Orang-orang penjaganya ya. Ini mulai pagi sampai malam selalu ada. Nah, kalau di depan kita ini ada rest area. Rest area Petung Sewu. Baik para sahabat, itu saja yang saya berikan untuk video kali ini. Kapan-kapan saya akan teruskan dengan video yang lainnya, yang tentu saja nanti mengeksplor yang menarik ya, walaupun itu hanya seputaran jalan ataupun tempat-tempat wisata. Sekian dari saya, sahabat Roy, terima kasih.